Dan pemirsa, untuk membahas selengkapnya bagaimana proyeksi perdagangan pasar modal pada hari ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Pak Chandra, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya di Market Basah Directional. Pak Chandra, kalau kita lihat keputusan Trump untuk memperkirakan tarif untuk negara-negara di global ini serempak kisarannya di 15 sampai dengan 20%. Anda melihat ini apakah menjadi pereda dari kekhawatiran investor dan bagaimana dampaknya terhadap IHSG nih, Pak Chandra? Yang pasti muncul inilah ya, menyingkirkan tadinya keraguan-raguan terhadap tarif yang mungkin bisa sampai di atas 30-40, atau bahkan mungkin Cina yang triple digit, menghilangkan ketidakpastian itu, sehingga akhirnya memang sebenarnya pertumbuhan global menjadi relatif lebih bisa ditebak ya, karena menjadi jelas aturan main di trade ini meskipun ada kenaikan tarif seperti Indonesia ke 19%, tetapi angka itu paling tidak memberikan kepastian bagaimana respons daripada dunia usaha terhadap tarif baru tersebut, sehingga memang secara bisnis plan bisa dilakukan menjadi lebih pasti. Harusnya memang dengan kondisi yang relatif lebih jelas ini tentunya akan membawa dampak yang cukup positif terhadap IHSG, karena kita lihat company-company paling tidak mempunyai arah atau guidance sehingga bisnis plan-nya memang bisa di-execute mungkin sampai dengan beberapa tahun ke depan. Baik, perkiraan kisaran tarif di 15-20% menjadi salah satu sentimen yang cukup positif untuk pasar modal. Berikutnya juga ini terkait dengan Trump yang mempercepat ultimatum atau desakan kepada Rusia begitu ya. Tadinya kan 50 hari disuruh berdamai dengan Ukraina, tapi sekarang kabarnya deadline-nya jadi 10 sampai dengan 12 hari saja. Ini impact-nya akan seperti apa sih Pak Chandra kalau misalnya Rusia ternyata dalam 10 sampai 12 hari ini juga belum memutuskan sepakat untuk berdamai dengan Ukraina? Terus terang aja sebenarnya kalau dari sisi trade negotiation sendiri ya, sebenarnya waktu yang pendek ini tuh termasuk cukup cepat ya, karena memang trade negotiation tuh harus relatif secara detail gitu ya. Jadi ini kita bicara di trade negotiation gitu. Kalau kita pindah ke negosiasi politik yang mungkin jauh lebih sulit ya, kelihatannya jangka waktu atau deadline yang ditentukan menjadi jauh lebih sempit lagi gitu kan, karena pembicaraan di level politik tentu kerumitannya jauh lebih tinggi gitu. Jadi saya sih rasanya agak ragu ya, kita lihat bahwa itu memang bisa diimplementasikan dalam jangka waktu yang sangat pendek, dan mengingat memang sejauh ini kan Rusia juga udah mendapatkan sanksi ekonomi yang cukup banyak gitu ya. Apakah memang masih ada ruang yang cukup besar untuk memberikan sanksi yang lebih besar secara ekonomi atau enggak gitu. Jadi terus terang sih kemungkinan resolvement daripada perang ini mungkin probability-nya mungkin agak relatif rendah ya. Jadi mungkin kita melihat apa ya, seperti kondisi yang sekarang ini sedang berjalan, mungkin tidak akan berubah dari kondisi yang sekarang ini sih. Baik, terkait dengan deadline 10 sampai 12 hari ini dirasakan masih kemudian terlalu desakan yang terlalu cepat dan susah untuk optimis begitu ya, bagaimana kemudian Rusia akan sepakat berdamai dengan Ukraina hanya dalam jangka waktu 1 sampai dengan 2 minggu. Tapi katakanlah memang betul bahwa Rusia belum juga membuat kesepakatan di rentang waktu atau deadline yang ditentukan oleh Trump. Apakah kemudian ini akan mempengaruhi secara signifikan harga-harga komoditas khususnya saham-saham migas nih Pak Chandra? Seharusnya enggak ya, karena sekarang kan suasananya kan status quo kan, jadi Baik. sama dengan sekarang gitu, sehingga harinya mungkin harga terhadap harga minyak atau energi yang lain mungkin relatively tidak akan terpengaruh secara signifikan sih. Baik, Pak Chandra, kita bergeser sedikit ke perkiraan pasar modal, bagaimana kemudian The Fed diproyeksikan masih akan mempertahankan suku bunga begitu, tapi hal ini masih kita nantikan juga bagaimana keputusannya. Anda melihat posisi IHSG di penutupan perdagangan kemarin, apakah kemudian sudah terprice in-kah penantian terkait dengan The Fed yang akan mempertahankan suku bunga ini, atau seperti apa nih reviewnya Pak Chandra? Harusnya mungkin udah termasuk di dalam perhitungan ya, karena Ya. kita ekspektasinya kan bahwa The Fed tidak akan berubah tingkat bunga, sehingga akhirnya kondisinya tetap tidak berubah gitu loh. Sejauh ini kalau kita lihat sendiri sebenarnya di domestik masih cukup banyak tantangan tersendiri. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi proyeksi ekonomi, mungkin di second quarter kelihatannya tetap soft gitu. Jadi mungkin untuk kondisi domestik kita sendiri
dibutuhkan sebenarnya tingkat bunga yang relatif cenderung lebih rendah untuk bisa mendorong perekonomian sehingga bisa bergerak lebih cepat gitu. Jadi mungkin, dan kalau kita lihat dari sisi indeks dolar, dia sekarang masih di bawah 100, berarti pressure daripada external equilibrium itu mungkin relatif terbatas. Jadi ada kemungkinan memang dinamika di dalam negeri yang akan lebih menentukan daripada pressure daripada Fed rate decision. Baik, Fed rate decision sudah terprice in dan tidak terlalu banyak mempengaruhi perdagangan IHSG. Tapi kalau kita lihat juga terkait dengan tadi sedikit kembali kita ulas ya, negosiasi antara Amerika Serikat dan China ini diperpanjang hingga memperpanjang gencatan tarif gitu ya setelah 12 Agustus. Anda melihat ini cukup jadi sentimen positif atau justru menjadi kekhawatiran baru lagi nih, Pak Chandra? Harusnya jadi sentimen positif ya, karena sejauh ini kan kita lihat beberapa rentetan belakang ini dengan Amerika dengan trade negotiation-nya cukup positif ya, terutama yang Jepang, habis itu muncul EU gitu loh. Terus sekarang China. Jadi kelihatannya yang terakhir ini justru yang paling signifikan karena mereka trading partner yang cukup besar. Jadi kalau misalnya itu bisa resolve, sebenarnya harusnya sih globally akan menjadi lebih positif. Tapi memang kalau misalnya tiba-tiba masih gagal, China ini kan sampai tarif kita agak bingung juga nih. Katanya sih about triple digit gitu ya tarif importnya. Kalau itu kejadian sebenarnya mungkin negara-negara pengeksportir daripada Southeast Asian mungkin agak sedikit diuntungkan. Karena Amerika harus mencari pasar penggantinya China yang terkena tarif yang sangat tinggi gitu loh. Jadi place mungkin agak plus-plus juga sih sebenarnya buat kita. Dalam arti kalau misalnya resolve, mungkin secara global akan lebih kondisinya akan lebih pasti, tapi kalau tidak resolve mungkin kita as Indonesia karena tarif kita lebih rendah dibandingkan Cina mungkin mendapatkan benefit daripada sebagai alternatif market sih. Baik, ada dua kemungkinan, tapi rasanya dua-duanya juga tidak berdampak buruk atau bahkan bisa memberikan peluang positif untuk Indonesia begitu ya. Kita review terkait dengan perdagangan kemarin, Pak Chandra, sektor keuangan drop cukup dalam begitu ya. Meanwhile, sektor dari barang baku dan energi ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Review Anda terkait perdagangan sektoral kemarin seperti apa dan untuk hari ini proyeksinya untuk sektor-sektor tersebut seperti apa nih, Pak Chandra? Sektor keuangan ada kemungkinan harusnya kalau misalnya kita lihat, kita harus pisahkan ya sektor keuangan, terutama bank-bank besar BUMN termasuk BCA di dalamnya, karena itu kan sebenarnya company yang relatif lebih perform. Di sisi lain ada beberapa company yang mungkin secara valuation udah lebih melebihi fundamentalsnya sehingga agak mengganggu sektor daripada keuangan itu sendiri. Kalau kita lihat di bank-bank besar sendiri sebenarnya secara share price maupun secara performance sifatnya relatif agak mix ya. Balik lagi tadi karena kondisi di ekonomi domestiknya agak relatifly tidak terlalu bagus sehingga memang terjadi tight liquidity. Jadi bank seperti BCA kelihatannya masih cukup baik performance-nya, tapi kalau misalnya kita lihat sisa 3 BUMN besar itu karena tight liquidity itu performance-nya agak flattish ke negatif sih. Ya, jadi memang agak sebenarnya sektor keuangan tuh relatif masih agak mix karena memang masih ada tight liquidity di dalam sektor tersebut. Baik, untuk sektor barang baku dan energi prospeknya nih Anda lihat seperti apa Pak untuk perdagangan hari ini Pak Chandra? Kalau untuk barang baku sama energi mungkin kita pisahin sedikit ya, saya belokin sedikit mungkin ke commodity related ya, karena commodity related ini kelihatannya agak sedikit favorable karena ada kecenderungan global growth itu agak positif. Kita lihat bahwa oil price agak positif, batu bara juga positif, CPO juga masih positif. Jadi kelihatannya sejauh ini untuk yang komoditis 3 ini terutama kelihatannya mungkin masih merasakan sentimen positif dari harga yang relatif masih cukup bagus sih. Baik. Untuk saham-saham komoditas tadi Pak Chandra, untuk minyak, kemudian batu bara dan juga CPO, sentimennya kira-kira akan berlangsung sampai jangka menengah atau seperti apa nih Pak Chandra? Kalau memang seperti tadi diberitakan bahwa IMF udah cenderung lebih positif meningkatkan proyeksi terhadap pertumbuhan global, harusnya sih agak lumayan dapat buffer ya. Jadi penguatan ini sifatnya bukan temporer tapi memang agak fundamentally karena yang tadinya ekspektasi terhadap pertumbuhan yang agak depres karena terlalu banyak gangguan daripada tarif,
Di sisi tarif memang resolve, dan kelihatan mungkin di angka 15-20% itu agak bisa diterima sama dunia usaha untuk tetap melanjutkan usahanya, Ya. sehingga akhirnya memang pertumbuhan itu menjadi cenderung lebih positif ya. Jadi itu yang menjadi daya topang terhadap harga komoditi sih. Baik, baik. Ada proyeksi yang cukup baik untuk oil price, kemudian batu bara dan saham-saham komoditas lainnya seperti CPO, mengingat terkait dengan IMF sendiri proyeksinya sudah cukup positif begitu ya. Kita akan lanjutkan dialog kita Pak Chandra, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa IDX Channel jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.